Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara kelas J. Di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Hervin Yogi Pradikta MHI. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Sifat dan Karakteristik Hukum Islam. Yang pertama adalah sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng atau nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya masalah peribadahan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan di setiap saat. Juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Yang kedua adalah elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yakni elastis, mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan luas. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia, juga tuntutan mengenai kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Hukum Islam memperlihatkan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasah, dan bidang-bidang lainnya. Nas membuat peluang untuk memanfaatkan akal guna berijtihad dan memilih cara-cara yang paling sesuai bagi pelaksanaan dan sesuai pula dengan keadaan. Yang selanjutnya adalah universal atau alami, yang berarti umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, atau bersifat melingkupi. Berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran, yaitu pada Quran surat Al-Anbiya ayat 107 dan Quran surat Al-Saba ayat 28. Yang selanjutnya adalah dinamis. Dinamis dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumber kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memperhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Selanjutnya adalah sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam. Yang pertama adalah meniadakan kepicikan, yang kedua menyedikitkan tukfas, yang ketiga mensyariatkan hukum dengan cara-cara berangsur-angsur, yang keempat memperhatikan kemaslahatan manusia, yang kelima mewujudkan keadilan yang merata. Yang selanjutnya adalah sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlahnya doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan yang lainnya secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Perintah salat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat, tetapi jangan berlebih-lebihan. Hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagian lainnya. Yang selanjutnya adalah hukum Islam bersifat ta'abudi dan taat akuli. Al-Syatabi'i menyatakan bahwa ta'abudi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya, agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela ikhtiarnya, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah, idhitaran secara terpaksa, sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya.
Yang selanjutnya adalah bersifat ta'budi. Lebih jelasnya, ta'budi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekati diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'budi murni. Artinya, maka ide dan konsep tidak terkandung di dalamnya dan tidak dapat dinar ghairul ma'mulah al-makna atau suprarasional. Yang selanjutnya adalah bersifat ta'akuli, yakni ta'akuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar makulah al-makna atau rasional. Maka manusia dapat melakukannya dengan bentuk nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat atau mudarat terkandung di dalamnya. Sesuatu dilarang karena ada kemudaratan di dalamnya dan diperintahkan karena ada kemaslahatan di dalamnya. Sekian video presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.